Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku, Cindy Fatika Sari. Gimana nih, teman-teman udah pada masak belum? Di video aku kali ini, temenin aku masak yuk. Pertama-tama, aku refill beras dulu ya, karena stoknya sudah menipis. Terus, aku mau masak nasi juga. Dan ini aku mulai mencuci berasnya. Aku mencucinya 3 kali dengan air mengalir supaya lebih bersih lagi. Air bekas cucian beras ini sebenarnya bermanfaat banget loh. Bisa untuk merawat kulit, yaitu jadi masker, dan bisa untuk menyiram tanaman-tanaman, terutama tanaman anggrek, supaya tanamannya itu bernutrisi dan bisa bertumbuh dengan subur. Ini aku mulai masukkan berasnya dan akan dimasak ke magicom. Jadilah nanti nasi. Sebelum aktivitas masak-memasak, aku biasanya mewajibkan diri aku untuk memasak nasi terlebih dahulu. Karena aku punya pengalaman buruk sih teman-teman. Jadi suatu ketika itu lauk pauknya itu udah matang teman-teman, tapi ternyata aku itu belum masak nasi sama sekali. Aku bener-bener lupa dan gak inget sama sekali. Jadi pas mau buka magicom itu ternyata itu gak ada nasi sama sekali. Itu alias kosong teman-teman. Masya Allah. Biasanya kan orang-orang itu sudah masak nasinya tapi lupa pencet tombol on-nya. Kalau aku enggak teman-teman, aku bener-bener lupa dan enggak masak nasi sama sekali. Jadi tuh kosong gitu loh teman-teman. Dan saat itu posisinya lagi puasa Ramadan. Kebayang enggak sih betapa laparnya udah mau makan tapi nasinya enggak ada. Sesuai judul videonya ya teman-teman. Jadi ini aku habis belanja dengan total harganya cuma Rp15.000. Aku mau masak sederhana aja sih. Aku beli sayur pakis dengan satu ikat besar itu harganya cuma Rp2.500. Itu aja udah dapet banyak sekali sih menurut aku. Oke, ini aku juga sudah mulai petik-petikin untuk sayur pakisnya. Sayur pakis ini dipetiknya bagian ujung-ujungnya aja ya teman-teman. Kita cari yang muda-muda aja, karena biar nanti kalau udah mateng dan dimasak itu biar gak keras gitu loh teman-teman. Karena kalau kita pilih yang tua dan semua dipetikin itu, kalau gak dipilihin itu ya, nanti tuh kalau dimakan tuh ada yang keras gitu loh, yang kaku gitu loh teman-teman. Teman-teman suka gak sih sama sayur pakis? Biasanya kan ada nih ya orang yang gak suka sama sayur-sayur tertentu. Aku pribadi suka sih sama sayur pakis ini, karena kalau udah dioseng-oseng gitu rasanya nikmat banget. Oh ya teman-teman, jangan salfok sama pantat wajan aku yang ada di seberang sana ya. Karena wajan itu emang wajan legend, tapi masih oke untuk dipakai. Aku sebenarnya ada sih fry pan yang estetik gitu ya, tapi aku udah kebiasaan pakai wajan legend itu, jadi enak aja gitu ya, masih nggak mau berpindah ke lain hati. Cie. Setelah petik-petikin untuk sayur pakisnya, kemudian aku mencucinya dengan air yang mengalir. Ketika dicuci, sayurnya jangan lupa digebyuk-gebyukin gitu loh teman-teman, biar lebih bersih lagi. Untuk lauknya aku mau goreng tempe dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan digoreng biasa, dan yang kedua aku mau kasihin tepung, karena kalau ada tepungnya itu suami aku suka banget. Nah, untuk harga tempenya ini aku beli di pasar setengah aja, itu cuma Rp2.500. Biasanya kalau beli tempe yang full persegi panjang itu harganya 4.000 sampai 5.000-an gitu. Nah, ini aku cuma beli sepotong aja teman-teman. Jadi itu setengahnya itu harganya Rp2.500. Kebayang gak sih, murmer banget ya. Kalau teman-teman semua biasanya cara goreng tempe itu kayak gimana sih? Biasanya ada tim yang suka digoreng polosan aja gitu ya, dan yang kedua biasanya tim yang suka digoreng pakai tepung gitu. Tapi kalau aku pribadi sih aku suka yang polosan, gak usah pakai tepung. Cuma kalau selera suamiku itu biasanya itu tempenya tempe crispy gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini aku udah cuci bersih bumbu untuk oseng-oseng pakisnya ya. Dia terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan lombok.
Kalau aku sih untuk oseng-oseng bumbunya cuma gitu aja ya, cuma pakai 3 bahan, bawang merah, bawang putih, dan lombok. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Sama nggak tuh sama kayak aku? Biasanya aku juga pernah lihat ada orang yang oseng-osengnya itu pakai cabai keriting itu loh teman-teman, cabai yang besar. Tapi kembali lagi sih tergantung selera ya. Sebelum mulai goreng-menggoreng, ini aku mau refill untuk stok perminyakan aku yang udah habis. Untuk merek minyak aku nggak pilih-pilih sih, apa aja yang penting minyak. By the way, minyak sekarang sudah turun kan harganya? Alhamdulillah dibandingkan harga yang dulu masih awal-awal pertama naik. Kabar gembira banget sih ini buat para emak-emak huru-hara yang selalu di dapur, ya nggak sih mams? Yuk saatnya nyalakan kompornya dan kita mulai goreng-menggoreng nih. Oke, pertama aku mau goreng tempe yang polosan aja, yang nggak pakai tepung loh teman-teman. Bumbunya mudah aja sih, cuma pakai bawang putih geprek, garam, dan sedikit masako. Tapi sekarang itu bumbu-bumbu sudah dipermudah dengan adanya bumbu racik. Di bumbu racik itu ada bumbu tempe goreng yang instan loh teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah coba? Kalau ada yang pernah coba komen di bawah ini ya. Nah ini yang kedua, aku udah mulai goreng tempenya yang dipakein tepung teman-teman. Pokoknya kalau tempe ataupun tahu gitu ya yang dipakein tepung dan itu crispy, waduh itu memang kesukaan suami aku banget gitu ya. Kalau aku lagi masak goreng-menggoreng gini ya, entah tahu, entah tempe, entah apapun itu, biasanya suami aku tuh suka cemilin gitu loh teman-teman. Jadi kadang itu udah tinggal setengahnya aja gitu loh, belum ditaruh di piring udah habis. Teman-teman pernah nggak sih goreng tempe tapi tempenya itu kayak kurang seger gitu, jadi kayak mau hampir busuk gitu loh teman-teman. Dulu aku pernah sih beli tempe kayak gitu karena aku juga nggak tahu milihnya tuh kayak salah pilih gitu loh teman-teman. Terus juga biasanya tempe kalau udah lama di rumah dan gak dimasak-masak atau juga lama di kulkas, biasanya udah hampir mau busuk gitu loh. Tapi aku masih bisa mengatasi sih. Caranya itu dipakein tepung kayak gitu teman-teman. Jadi dijadiin tempe gembos. Tapi untuk tempe yang aku pakai ini bukan tempe gembos sih teman-teman. Ini tempenya juga masih fresh. Cuma emang aku pakein tepung gitu aja. Oke, next ini aku mulai memasak oseng-oseng pakis teman-teman. Tuh bumbunya udah mulai aku masukin dan aku mulai kasih sedikit garam. Setelah bumbunya digongseng dan sekiranya udah wangi gitu ya baunya, kemudian dimasukkanlah sayur pakisnya dan jangan lupa juga ditambahkan saori. Terus aduk-aduk sampai merata dengan sayurnya. Buat teman-teman yang tinggal di desa, mungkin untuk mendapatkan sayur pakis ini mudah aja sih ya. Karena di desa biasanya itu udah banyak tanaman-tanaman kayak gitu teman-teman. Soalnya aku pernah dikasih sayur pakis segebok dari desa. Pokoknya tinggal di desa itu mantul liti. Sayur-sayur itu sudah tersedia, tinggal petik gitu aja teman-teman. Cuma ya tergantung orangnya juga sih ya. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, ini sayur pakisnya juga udah mateng dan udah aku sajikan ke mangkuk. Dari baunya aja udah bikin lapar loh teman-teman. Terus ini aku mau goreng ikan merenying. Dan ini aku beli di penjual ikannya itu 10.000 udah dapet 7 ikan merenying. Untuk bumbu goreng ikannya ini aku bikin sendiri ya teman-teman. Aku bikinnya udah kemarin tapi aku masukin ke kulkas. Sebelum digoreng aku selalu peresin ikan-ikanan itu dengan jeruk nipis atau jeruk sambal bisa sih. Karena untuk menghilangkan bau amisnya. Soalnya suami aku itu kalau masih bau amis itu dia juga kayak gak begitu selera gitu loh teman-teman kalau makan ikannya. Untuk bumbu ikannya ini aku pakai jahe, kunir, ketumbar, dan bawang putih teman-teman. Terus kemudian ditambahkan garam sama masako sesuai selera. Dijamin endulitak banget dan bikin nagih loh teman-teman.
karena bumbu rempah-rempahnya itu meresap ke dalam ikan dan lebih terasa. Nah, ini dia adalah momen yang paling aku suka ketika aku goreng ikan. Pas pertama kali masukin ke wajannya itu, baunya bikin aku ngiler banget teman-teman, karena harum banget. Bumbu rempah-rempahnya itu wangi gitu loh teman-teman. Jadi kalau bikin sendiri tuh memang beda. Tapi kalau aku lagi sibuk dan keburu-buru gitu ya masaknya, aku juga pasti pakai bumbu instan yang bumbu racik ikan goreng itu loh teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib coba resep bumbu ikan goreng itu tadi sih. Menurut aku enak banget. Finally, ini masaknya sudah kelar ya teman-teman. Dan jangan lupa matikan kompornya sebelum disajikan. Tara, ini adalah hasil dari masak sederhana yang cuma Rp15.000 aja. Kayak gini aja udah bisa buat makan seharian loh teman-teman. Boleh banget untuk dicoba. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.